Proyek normalisasi drainase kini menghadapi tantangan besar. Saat pembongkaran dilakukan, petugas menemukan jalur drainase dipenuhi kabel utilitas yang menjalar di bawah tanah. Kondisi ini membuat pekerjaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga proses pembangunan menjadi lebih lambat dari yang direncanakan. Sementara itu, ruko-ruko di sepanjang lokasi proyek untuk sementara harus menggunakan jembatan darurat sebagai akses keluar masuk karena jalur di depan bangunan sedang dibongkar. Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi drainase yang selama ini tidak lagi bekerja secara optimal. Berdasarkan kondisi di lapangan, saluran tersebut dipenuhi endapan sampah dan sedimen yang menghambat aliran air. Di sisi lain, proses penataan kawasan juga terus berjalan. Pihak rumah sakit menunjukkan sikap kooperatif dengan memundurkan pagar sekitar 1 meter guna mendukung pelebaran dan penataan jalur drainase. Namun, hingga kini jaringan kabel di bawah tanah dan tiang-tiang utilitas menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan. Kondisi semerawutnya jaringan utilitas di kawasan ini menunjukkan pentingnya penataan dan pengawasan yang lebih baik agar pembangunan infrastruktur ke depan tidak lagi terhambat. Harapannya setelah proyek selesai, drainase dapat berfungsi optimal, risiko banjir berkurang, dan kawasan ini menjadi lebih tertata serta nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Yang terpenting, kawasan yang sudah ditata harus dijaga, karena pajak rakyat bukan untuk membuat pedagang kaki lima semakin nyaman dengan kondisi yang lebih bersih dan tidak kumuh lagi. Bongkar kayak gini nggak ada listriknya nih bang? Nggak ada listriknya? Biasanya juga ada yang di atas listrik. Yang di mana? Di sekitaran situ doang. Oh yang itu ya, kalau ini nggak ada ini? Oh. Sekarang kita berada di depan rumah sakit dan ini ada apotik ya. Persis sekali di depan kita ini tanahnya sedang dibendung karena memang airnya ini kayaknya kena pipa PDAM ya. Sampai sana ya. Wah itu kabelnya bagian bawah. Jadi untuk ngamanin kabel supaya pada saat dikeruk tidak mengenai kabel. Jadi dikawal dengan sekuat bravo. Sudah dari berapa hari nih? Dari sejak hari Senin guys ya. Pekerjaan memang sangat-sangat kredit sekali. Di rumah sakit Bella pagarnya sudah dibongkar ya. Waduh, luar biasa ya kabelnya, udah kayak ular loh. Tuh kabelnya guys, infonya kabel ini bakal dirapiin ya, atau mau dilepas atau gimana ya. Di sisi sebelah barat juga sedang proses pembongkaran, mempretelin semua kabel-kabel yang ada di atas bawah dari berbagai macam perusahaan gitu guys, dari Telkom, dari PLN belum ada ya. Ini untuk jalur-jalur internet aja nih. Sistem utilitasnya situ ada udah tiga tiang dibongkar. Tadi baru satu, ini sekarang nambah lagi 3 tiangnya. Kayak gini mah ribet banget. Lewat samping bu. Iya bu, iya. Muter dulu ya bu. Nama channelnya apa bang? Hah? Nama channelnya apa? Namanya Subrek TV bang. Subrek TV. Nah sekarang di subscribe dulu, ntar dilihat bang. Ini mau dibongkar semua bang? Bongkar semua ini. Semuanya ini? Semua. Hari ini? Enggak, atau di besok. Oh besok. Ini main kayak ini, main itu dua. Tinggal 2 ya? Iya. Ini gimana bongkaran yang ini? Harus pakai kren nih bang ya ini bongkarnya. Ada bang? Namanya Subrek TV. Nah, Subrek TV.
Ada, pasti ada. Bongkar kayak gini nggak ada listriknya ini bang? Nggak ada. Nggak ada listriknya. Biasanya juga ada yang di atas listrik. Yang di mana? Itu sekitaran situ doang. Oh yang itu ya. Kalau ini nggak ada ini. Oh ini bebas aliran listrik ya. Ini mau naik lagi nih? Hari doang. Hah? Nyabutnya besok lagi. Oh nyambutnya besok. Berarti hari ini dicoba-copotin dulu Iya. kabel-kabelnya. Iya. Ini baru sekarang repotnya kayak apa ya? Kemarin kalau pas masang sih enak-enak aja. Giliran bongkarnya nih di area-area macet seperti ini ya. Pelanggan udah ada, mohon maaf perjalanan ada terganggu, sedang melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan saluran Insinyur Haji Juanda depan Pasar Baru. Ini lagi di garuk ya. Yang gantian ini buat mengambil kabel-kabel yang ada di jalur dalam. Saat ini saya sedang berada di halaman rumah sakit swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Karena rumah sakit ini terkena pergeseran lahan parkir. Kayaknya gesernya 1 meter ya. Ini sudah mulai dikerjakan. Jadi taman-taman yang di sebelah sini, taman-taman lama atau berfungsi sebagai kabel akan digeser segini guys. Nah ini dia, gesernya ya cuma 1 meter sebenarnya, tapi tetap ya karena ini kan banyak pohonnya banyak, jadi satu persatu digeser supaya hidup. Ini dia dari petugas sama dinas pertamanan harus paham nih, kalau nggak paham nih tanamannya bisa mati ya. Nah, harganya lumayan juga ini pohonnya. Ya. Kita lihat di sebelah kanan ya. Kita lihat di sebelah kanan itu proses penggaliannya. Lagi di bagian bawah. Kanan, ini dia kanan. Ini yang sebelah kiri pasti bakal diteruk guys ya. Bakal kena gempur ini. Ini jalannya memang gantung ya. Bener-bener gantung jalannya. Dari Telkom Indonesia dari hari pertama kerja sampai sekarang masih ada ya. Soalnya yang di sini nih, ini kabelnya nih guys. Kabelnya masih hidup ya. Proses weldingnya di depan rumah sakit. Kayak gini guys, repotnya kalau pekerjaan kita terbentur dengan tiang, kabel sama pipa ya. Jadi pekerjaannya lama sekali. Harus ngatur dulu nih, ngatur untuk galiannya supaya tidak mengenai kabel ini. Sejak dari hari pertama ya kita konten di sini masih riwah atau ribet, benar-benar parah ya masih. Aduh, karena awalnya saya di sini drainasenya nggak ada. Ini kayak baru buat
drainase baru padahal di tengah kota, di dalam kota drainasenya nggak ada. Luar biasa banget. Dan ini rumah sakit swasta sangat kooperatif sekali, akhirnya mau menggeser pagar yang ada di halaman parkir depan, jaraknya 1 meter mundur ke belakang. Karena di sebelah sini ini kan sudah jadi jalur atau garis menuju ke sana guys, untuk drainase guys. Ah, ini tiangnya bakal kena juga ini di relokasi. Hampir kena itu orangnya, kena beko. Benar-benar ribet sekali teman pekerjaan di sini ya, luar biasa. Ada orang ngurus pipanya guys. Lagi nyari lokasi posisi bongkar teman-teman. Di sebelah mananya nih kira-kira ya? Kayaknya ini unitnya ukurannya besar. Nah itu kayak manajernya teman-teman yang punya pipa lagi koordinir ya. Nah ini dia sempat lagi teman-teman, masih batas baru bakal dibongkar. Dah, boy. Angkat boy. Ya. Ya udah yuk. Ribet banget lah ya. Ragu dia. Buat ngamanin kabel juga ya.
Ini kayu buat apa lagi? Katanya itu kurang turun ya, gitu loh maksud saya. Itu berapa? Pak, di atas kabel coba, di atas kabel. Itu berapa itu? 115, nah udah. Berarti kabelnya udah cukup. Aman, aman. Apa? Tinggal itu depan, Pak. Ribetnya cuma lumpur yang kedalaman aja guys, sampai kayak gini ya. Luar biasa. Ini bagian dikeruk terus. Hati-hati, ada tiang. Dari pihak Telkom sama pihak pipa ini masih terus koordinasi. Ini cabut dulu. Cabut. Benar ya? Cabut. Ah, dari sini ininya. Terus itu. Kan udah jual sini kan. Ininya. Tali. Kita taruh di sana. Tuh, masih terus dikeruk di bagian bawah tiang listrik ini guys. Ada tiang listrik Telkom sama tiang listrik dari PLN. Mas Fahmi itu dari kemarin ya, dari kita konten di pintu air ya, dia capek banget nih, puyeng kan. Ini juga Pak Yanto juga itu yang di depan kita teman menggunakan baju Telkom Indonesia, lalu mengawal. Nah itu ya, bawahnya ada kabel lagi, harus dikondisiin supaya aman. Dikudor lagi, ada nyempil banget karena ada jalan ya, harus diberi keren ya. Dia mau narik kabel ya guys. Untung nggak jatuh. Pak Guru hampir jatuh. Jalan lagi teman-teman nih. Waduh. Ditarik kabelnya tuh. Nah, kabel ditarik teman-teman. Tarik pelan-pelan. Bus. Sekali pelan-pelan. Kayaknya licin deh itu ya. Benar-benar riwa ya. Kamera sampai nggak bisa nyelip-nyelip guys. Ke sebelah sana alat
beratnya lagi ngeruk-ngerukin pasir, menggeser ke sebelah kiri supaya nggak mengganggu jalan sebelah kanan karena jalur yang sebelah kanan masih aktif ya. Satu-satu ya, satu ya. Oh, jadi bawahnya ditaburin ya untuk jadi lantai dasar atau LC guys. Ini Pak Yanto dari awal teman-teman, dari awal nggak ada istirahatnya guys. Luar biasa banget, kerja terus. Pak, tuh nggak ada liburnya nih, gas terus. Oke, kita maju-maju ke depan nih. Ini ada mobil yang mau lewat teman-teman. Jalannya sempit banget nih, tapi ini benar-benar sempit jalannya. Di sebelah sini juga, waduh, tiangnya bakal kena semua ini guys, dibongkar lagi. Satu titik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik tiang nih, punya siapa aja ya, luar biasa. Sini rame, coba kita nyempil dulu, bisa nggak ya lewat sini? Kayaknya bisa ya, karena masih belum gemuk. Masih bisa nyelip-nyelip. Nah ini juga airnya kayak sepertinya ada pipa PDAM yang pecah, tapi nggak tahu di sebelah mana. Semakin lama ini airnya semakin banyak ya. Ini lagi. Akar-akar pohon ya teman-teman. Jadi kabel-kabelnya sudah di pinggir-pinggirin semua ya. Jadi kabelnya di sebelah pinggir, nanti unitnya di sebelah sini nih, sebelah kanan sampai sana itu. Oke guys, kita gas terus. Jadi yang punya toko di sini, yang punya usaha menggunakan jembatan darurat sementara waktu, belum dibeton ya. Sementara jembatan darurat ya Bu. Oke guys, untuk di lokasi sebelah kanan kita ini juga ada tiang ya. Sini tiangnya. Berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga guys. Dan sini juga ada pelang berbahaya Pertamina. Pria Pertamina guys. Waduh, bahaya ini kalau pecah ya. Pertamina, pipa gas bertekanan tinggi. Oke, di situ ada apa namanya, himbauan ya. Perangkat milik negara PT Telkom Indonesia dilarang merusak atau memindahkan tanpa izin kabel optik. Ancaman pidana Undang-Undang Telekomunikasi dan KUHPS. Harus hati-hati nih guys ya. Kabelnya sudah nyambung lagi, sudah aman. Mudah-mudahan pada saat pemasangan unit tidak kembali putus. Nah, untuk lokasi ini sendiri di sini itu ada gorong-gorong ya. Wah, ini warungnya lewat mana nih keluarnya? Sementara yang di depan situ memang nggak bisa dibongkar, belum dibongkar ya. Nanti terakhir, soalnya pipa gasnya masih di sana. Oke, kita kesini lagi. Di spot sebelah sini juga ada juga guys, ada tiangnya sama ya, 8 unit dengan jaluran yang sama. Masih juga Anda bisa lihat juga guys, itu. Ini ada pipa di sini. Ya, jalur pipa di situ. Kabelnya nyempilnya di sebelah kanan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menuju ke depan.
melihat penggalian yang dilakukan oleh petugas di depan ruko-ruko yang sudah akan kena pembongkaran, teman-teman ya. Let's go. Di sini juga sudah dilakukan penggalian, cuma belum maksimal ya, kayaknya belum semuanya. Dan di depan nih Anda lihat juga kan banyak PKL yang masih berjualan. Ini pada saat belum ada proyek juga PKL-nya banyak sekali guys. Nah nanti kalau misalnya ini udah selesai, mudah-mudahan ada yang jaga ya supaya kondusif juga ini, lebih rapi. Wah ini toko jam. Toko jamnya sudah buka kembali teman-teman. Menggunakan jalan darurat, menggunakan ini ya, jembatan. Pipanya banyak nih ya. Pecah guys itu pipanya itu. Satu lubang ya. Satu apa namanya? Galian. Ada pipa, berapa kabel itu banyak banget. Pipanya pecah itu Pak ya? Ya. Pipanya pecah Pak. Ini. Enggak sih, cuma nyambungnya kurang bagus itu. Oh. Nah, dihancurin. Nyambungannya kurang bagus. Iya Pak ya. Dan sekarang kita geser ke dealer Honda ya, dealer Honda. Yang pagarnya juga kena ini guys. Kena bongkar. Sepertinya Honda juga nggak keberatan ya. Kemungkinan juga ngontrak mungkin. Atau ya tahu aturan lah. Tanah-tanah, batas tanah yang aman sama batas tanah yang nggak aman guys ya. Waduh, gila ini satu pipa ditumpangin oleh di atas kabel ya. Nah ini nanti gimana ini unitnya guys? Nanti gimana ini unitnya? Apakah unitnya bakal di atas pipa ini atau pipanya digeser ya? Luar biasa ya. Nah guys, di sini agak jadi persoalan juga ya. Pada lokasi pipa ini posisinya itu persis di tengah-tengah jalur drainase. Yang dalamnya itu mungkin ini hanya berapa ini ya? Paling 1 meter ya dalamnya. Gak begitu dalam. Sedangkan itu unitnya ukurannya hampir 2 meter. Kayaknya yang harus direlokasi ini pipanya guys. Bakalan panjang bener nih pekerjaan kita di proyek drainase Insinyur Haji Juanda ya. Wah, berat bang, berat. Lumayan membantu membereskan puing-puing bekas proyek ya. Coba kita maju ke depan lagi, kita akan melihat di posisi Bang Danamon guys. Sendiri aja Pak? Oh bertiga. Ya.